Kami dari kelompok 5 akan Belum. Peta konsep. Gelombang cahaya terbagi menjadi pemantulan, pembiasan, dispersi, diffraksi, interferensi, dan polarisasi. Diffraksi terbagi menjadi dua, yaitu celah tunggal dan celah banyak atau kisi. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dan kita rasakan pengaruhnya, dan termasuk gelombang karena memiliki sifat-sifat yang sama dengan gelombang. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik karena bisa merambat tanpa memerlukan medium perantara. Cahaya juga merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Pemantulan. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang mengkilat. Salah satu contohnya adalah cermin. Saat bercermin, bayangan Anda akan dicerminkan pasti sama persis, mulai dari tinggi hingga jaraknya. Bayangan pada cermin tersebut adalah contoh dari peristiwa pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh Snellius pada tahun 1591 sampai 1626. Bunyi hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Yang pertama ada sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada suatu bidang datar. Yang kedua ada besar sudut pandang sama dengan besar sudut pandang, sudut pantul. Jenis-jenis pemantulan. Pemantulan teratur. Berkas sinar-sinar sejajar dipantulkan sejajar. Juga banyak sinar pantul yang mengenai mata pengamat sehingga benda tampak bersinar terang dan terjadi pada benda-benda yang permukaannya halus atau rata seperti kaca, baja, dan aluminium. Pemantulan baur, difusi. Berkas sinar sejajar dipantulkan segala arah, hanya sedikit sinar pantul yang mengenai mata pengamat sehingga benda tampak suram terjadi pada benda yang mempunyai permukaan kasar atau tidak rata. Pembiasan. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika perpindahan dari satu medium ke medium lain, yang kerapatan optiknya berbeda. Salah satu contoh dari pembiasan cahaya adalah peristiwa fatamorgana. Saat Anda melihat genangan air di jalan raya, namun ketika mendekat ternyata tidak ada genangan air apapun. Itulah yang kita kenal dengan istilah fatamorgana. Atau ketika kolam renang atau sungai yang airnya jernih terlihat seperti dangkal, padahal kolam renang atau sungai tersebut sebenarnya dalam. Penyebab terjadinya pembiasan. 1. Ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Apa ini, Kak? N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta R. Keterangannya adalah N1 itu sama dengan indeks bias medium 1. Theta I sama dengan sudut datang.
N2 sama dengan indeks bias medium 2. Theta R sama dengan sudut bias. Dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik (magikuhibiniu) pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Warna pelangi merupakan salah satu peristiwa penguraian cahaya yang dikenal dengan istilah disperse atau warna pelangi. Gejala dispersi cahaya juga bisa diamatin dari sebuah prisma. Seberkas sinar menuju prisma dengan sudut datang I. Sinar tersebut kemudian meninggalkan prisma dengan sudut keluar R aksen. Besarnya sudut penyimpangan antara sinar yang menuju prisma dengan sinar yang meninggalkan prisma disebut sebagai sudut deviasi. Besar sudut deviasi tergantung pada besar kecilnya sudut datang. Sudut deviasi terkecil disebut deviasi minimum. Terjadi jika I sama dengan R aksen, I sama dengan I aksen, serta I aksen ditambah R aksen sama dengan beta. Besarnya sudut deviasi pada prisma dirumuskan dengan beta M sama dengan theta ditambah R aksen dikurang beta aksen. Keterangannya itu delta M sama dengan sudut deviasi minimum, sedangkan beta aksen sama dengan sudut pembiasan prisma. Di sini ada contoh soal. Sebuah prisma terbuat dari kaca, N sama dengan 1,5, memiliki sudut pembiasan 60 derajat, diletakkan dalam medium air. Jika seberkas sinar datang air N sama dengan 1,33, memasuki prisma. Berapakah sudut deviasi minimum prisma tersebut? Nah, jadi di sini ada penyelesaian. Diketahui NP sama dengan 1,5, NA sama dengan 1,33, beta sama dengan 60 derajat. Ditanyakan sudut deviasi minimum atau delta min. Jawab delta min. Delta minimum sama dengan NP dikali NA dikurang 1 beta sama dengan 1,5 dikali 1,33 dikurang 1 dikali 60 derajat sama dengan 1,17 dikurang 1 dikali 60 derajat, hasilnya 10,2 derajat. Gambar di atas merupakan proses difraksi cahaya ketika melewati celah tunggal. Ketika cahaya difraksi bergabung, maka ia akan menghasilkan pola terang atau gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang. Untuk interaksi minimum akan menghasilkan pola gelap dengan formulasi D sin peta sama dengan M lambda, dengan M merupakan urutan pita gelap. Jika sudut peta memiliki nilai yang kecil, maka rumus di atas akan menjadi D dP per L sama dengan M N kecil lambda. Keterangan D sama dengan lebar celah, P sama dengan jarak antar terang, L sama dengan jarak layar, N sama dengan terang ke lambda sama dengan panjang gelombang. Dua celah banyak atau kisi. Difraksi cahaya juga terjadi jika cahaya melalui banyak celah sempit terpisah sejajar satu sama lain dengan jarak konstan. Celah semacam ini disebut kisi difraksi atau sering disebut dengan kisi. D sin peta sama dengan N lambda atau D titik Y per L sama dengan M lambda. D sama dengan konstanta sama dengan 1 per N sama dengan jumlah celah atau kisi. Yang kelima, interferensi. Interferensi adalah paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Dua syarat interferensi. Yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren, dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Yang kedua,
kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Celah ganda. Pola maksimum atau pola terang terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang. Pada interferensi celah ganda dirumuskan dalam persamaan D sama dengan sin theta sama dengan n lambda. Pola minimum atau pola gelap terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang. Pada interferensi celah ganda dirumuskan dalam D sin theta sama dengan N plus setengah lambda. Lapisan tipis. Persamaan interferensi maksimumnya 2 NT sama dengan M plus setengah lambda. Persamaan interferensi minimum 2 NT sama dengan M lambda. Keterangannya, T sama dengan tebal lapisan tipis, M sama dengan orde interferensi, N sama dengan indeks bias lapisan, lambda sama dengan panjang gelombang. Yang keenam, polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang. Yang pertama, polarisasi karena refleksi. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantul. Oleh karena itu, sinar pantul tegak lurus sinar bias. Berlaku IP plus R sama dengan 90 derajat atau R sama dengan 90 derajat kurang IP. Dengan demikian pula berlaku pula N2 per N1 sama dengan sin IP per sin R sama dengan sin IP per sin 90 derajat kurang IP. Sin IP sama dengan cos IP sama dengan tan IP. N2 per N1 sama dengan tan IP. Dengan N2 adalah indeks bias medium tempat cahaya datang, N1 adalah medium tempat cahaya terbiaskan. Sedangkan IP adalah sudut pantul yang merupakan sudut terpolarisasi. Polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Cahaya yang diteruskan adalah cahaya yang arah getarnya sejajar dengan sumbu polarisasi polaroid. Seberkas cahaya alami menuju polarisator. Di sini cahaya dipolarisasi secara vertikal, yaitu hanya komponen media listrik E yang sejajar sumbu transmisi. Selanjutnya cahaya terpolarisasi menuju analisator. Di analisator, semua komponen E yang tegak lurus sumbu transmisi analisator diserap. Hanya komponen E yang sejajar sumbu analisator diteruskan. Sehingga kuat medan listrik yang diteruskan analisator menjadi E2 sama dengan E cos theta. Jika cahaya alami tidak terpolarisasi yang jatuh pada polaroid pertama atau polarisator memiliki intensitas I0, maka cahaya terpolarisasi yang melewati polarisator adalah I1 sama dengan setengah I0. Cahaya dengan intensitas I1 ini kemudian menuju analisator dan akan keluar dengan intensitas menjadi I2 sama dengan I1 cos 2 theta sama dengan setengah I0 cos 2 theta. Polarisasi karena hamburan. Warna biru langit merupakan contoh penerapan hamburan cahaya yang selalu bisa Anda amati setiap hari. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hamburan. Pada peristiwa hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Cahaya biru memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya merah. Maka cahaya itulah yang lebih banyak dihamburkan dan warna itulah yang sampai ke mata. Contoh soal. Dalam percobaan difraksi, sebuah celah lebarnya 1 mm disinari oleh cahaya monokromatik. Sebuah layar diletakkan sejauh 2 meter di belakang celah. Pita gelap kedua berjarak 0,96 mm dari terang pusat. Berapakah panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan tersebut?
Diketahui D sama dengan 1 mm sama dengan 10 pangkat min 3 meter. L sama dengan 2 meter. P sama dengan 0,96 mm sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat min 4 meter. M sama dengan 2. Ditanyanya lambda. Jawabannya D dikali P dikali L sama dengan N lambda. 10 pangkat min 3 dikali 9,6 dikali 10 pangkat min 4 per 2 sama dengan 2 lambda. 10 pangkat min 4 dikali 9,6 dikali 10 pangkat min 4 per 4 sama dengan lambda. Lambda sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 7 M.